Ya, selamat berjumpa kembali. Salam sehat semuanya. Kali ini Sandi Sularso Low Channel akan menyampaikan kontennya, yaitu tentang yayasan. Apakah yayasan itu bersifat privat atau publik? Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yaitu tentang yayasan. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum, sosial, dan keagamaan. Yayasan mempunyai organ terdiri dari organ pembina, pengurus, dan pengawas. Ya. Dalam yayasan, secara tegas, kekayaannya harus terpisah dengan kekayaan dari pendiri yayasan. Tujuan dari yayasan harus dicantumkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam PP, ya, Peraturan Pemerintah Yayasan Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2013, kuasa hukumnya adalah notaris untuk mengurus pendirian akte dan untuk mendaftarkan ke Menkumham, ya, yang syaratnya adalah: 1. Akte pendirian, 2. Domisili, ya, 3. NPWP, ya, 4. Surat keputusan Menkumham, ya. 5. Pengumuman dalam lembaran berita negara. 6. Surat pengantar RT RW. Ya. Jadi yayasan adalah badan hukum privat. Namun menurut saya ada secara langsung privat dan tidak secara langsung adalah publik. Ya. Ini saya melihat, ya, secara pribadi, yayasan itu bersifat publik secara langsung itu kalau dimuat dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jelas disebutkan dalam yayasan untuk kepentingan sosial. Ya. Tidak secara langsung, misalnya yayasan itu telah mendapat bantuan dari pemerintah. Ini jelas yayasan itu sudah tidak privat lagi. Ini ada jelas publik karena yayasan tadi telah menerima bantuan dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah pemerintah atau badan-badan pemerintahan yang memberikan hibah atau sumbangan kepada yayasan tersebut. Ini sudah tidak privat lagi, ini sudah publik. Misalnya, suatu ketika yayasan itu pilot, misalnya karena punya kewajiban kreditur, 2 bank misalnya, 1 bisa diselesaikan, 1 tidak bisa, maka yayasan itu bisa dinyatakan pilot dengan mengajukan ke permohonan, terus dinyatakan pilot ke pengadilan negeri. Kalau sudah dinyatakan pilot, maka aset-aset sisa untuk pembayaran kewajiban atau privilege-nya
di luar privilege itu menjadi aset negara, dalam hal ini Departemen Keuangan melalui jaksa bagian perdata dan tata usaha negara, itu yang akan mengambil aset-aset yayasan yang dinyatakan pilot, yang kelebihan dari atau sisa dari kewajiban wajib kepada kreditur tadi. Semua aset-asetnya jadi aset negara karena itu bersifat publik, tidak privat lagi. Jadi yayasan itu tidak bisa diwariskan kepada ahli waris, ya, karena itu sifatnya sosial. Ya, yayasan itu sifatnya sosial, ya, berarti publik. Apalagi dicantumkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kekayaan yayasan tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya, tidak bisa, karena sifatnya publik. Kalau privat harus dijelaskan di situ. Misalnya yayasan pribadi keluarga, jadi tertutup, ini bisa privat kan sih. Tapi kalau itu sudah dicantumkan dalam anggaran dasar, itu sebagai yayasan sosial, keagamaan, dan pendidikan misalnya, ini sudah bersifat publik. Ini negara ikut campur tangan, ya. Jadi aset dari yayasan itu tidak bisa diwariskan, ya, pada ahli warisnya. Soalnya kalau tertutup, itu menurut saya, yayasan tertutup hanya untuk keluarga saja, itu harus dijelaskan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya. Jadi yayasan itu bisa dipilotkan apabila yayasan punya hutang atau kreditur dua bank, misalnya satu dilunasi, satu tidak bisa diajukan permohonan untuk dinyatakan pilot. Gitu. Apabila yayasan dapat bantuan dari pemerintah, wajib memberi laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Ya, jadi sudah tidak private lagi, karena ini sudah publik. Ya. Apabila jelas-jelas dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga disebutkan sosial, berarti di sini yayasan itu sudah yayasan sifatnya publik, ya, tidak privat. Ya. Sosial berarti publik. Apalagi menerima bantuan misalnya berbentuk pemberian dari pemerintah, menghibahkan atau pemberian tanah seluas sekian hektar untuk gedung atau perkembangan sosial pendidikan misalnya, itu jelas tidak privat yayasan ini, publik. Jadi pemerintah bisa ikut campur tangan apabila suatu ketika yayasan itu misalnya terjadi pilot, ya, atau misalnya yayasan dapat bantuan harus memberi laporan kepada pemerintah, yaitu melalui Departemen Keuangan, dan laporan kepada jaksa. Jaksa ini di bidang perdata dan tata usaha negara, Datun, ya. Jadi yayasan ini tidak mudah menjadi badan hukum privat yang aset-asetnya bisa diberikan kepada ahli warisnya, diwariskan, tidak bisa. Kalau sudah ada dalam anggaran dasar jelas untuk kepentingan sosial, pendidikan, keagamaan, jelas ini publik, ya. Maka dari itu aset yayasan harus dipisahkan dengan aset pendiri ini, ya. Dan di sini karena sifatnya publik, pemerintah ikut mengawasi, ya, ikut mengawasin, ya. Ini yang selama ini banyak sekali yayasan-yayasan yang sosial dapat bantuan dari pemerintah, baik itu berwujud berwujud finansial maupun benda-benda yang bergerak atau tidak bergerak. Nah, ini kadangkala
banyak ada yang belum paham. Kemudian aset-asetnya orangnya sudah tua-tua, asetnya dibagi oleh pendiri misalnya, atau diwariskan oleh ahli warisnya. Nah ini tidak bisa, ini suatu pelanggaran karena sifatnya publik. Ya, demikian saudara-saudara sekalian, secara singkat saya sampaikan, yayasan itu bersifat privat atau publik. Terima kasih saudara semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.